Diceritakan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan. Angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Sadar atau tidak, ternyata bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni bumi menurut ahli tafsir dan sains sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Lantas, makhluk apa yang lebih awal menduduki bumi sebelum manusia? Dan ternyata Allah menciptakan makhluk yang bernama Nisnas. Ya, bangsa Nisnas adalah penghuni asli bumi sebelum manusia. Dalam berbagai kepercayaan dan mitologi, bangsa Nisnas digambarkan sebagai makhluk yang ada sebelum kehadiran Nabi Adam. Mereka diyakini sebagai penghuni asli planet bumi, yang mendiami bumi jauh sebelum Nabi Adam diturunkan. Salah satu karakteristik menonjol dari bangsa Nisnas adalah penampilan mereka yang unik. Mereka makhluk berdaging, di mana mereka memiliki bentuk setengah manusia dan setengah binatang. Beberapa teori menunjukkan bahwa bangsa Nisnas atau juga dikenal sebagai Nasnas, adalah pendiri dari dua peradaban kuno yang hilang, yaitu Atlantis dan Lemurian. Mereka dipercaya memiliki pengetahuan yang sangat maju dalam teknologi dan mampu membuat persenjataan yang canggih. Sejumlah pakar juga berpendapat bahwa bangsa Nisnas hidup berdampingan dengan bangsa jin kala itu. Mereka dipercaya mendiami wilayah yang sangat jauh di utara bumi, dekat dengan wilayah kutub utara. Namun, diyakini bahwa bangsa Nisnas telah lenyap dari muka bumi jauh sebelum Nabi Adam diturunkan. Mari kita buktikan. Kota Spitsbergen dikenal sebagai tempat di mana peninggalan bangsa Nisnas. Di kota ini makhluk legenda yang dipercaya hidup sebelum Nabi Adam ditemukan. Di kota ini, terdapat artefak berupa lukisan manusia bersayap atau makhluk setengah hewan yang menggambarkan keberadaan bangsa Nisnas. Peninggalan-peninggalan ini memberikan gambaran tentang kehidupan dan keberadaan bangsa Nisnas yang konon bermukim di wilayah utara bumi, dekat dengan kutub utara. Temuan artefak tersebut menjadi bukti sejarah yang mengungkapkan warisan budaya bangsa Nisnas masih lekat di dinding-dinding bangunan tua dan di goa-goa bersejarah kota itu. Terdapat beragam bukti yang menggambarkan keberadaan bangsa Nisnas dalam sejarah, seperti gambar manusia berkepala burung dari Mesir kuno. Di Indonesia, terdapat pula ukiran manusia berkepala Garuda dan manusia bersayap, serta figur manusia setengah ikan yang dikenal sebagai Putri Duyung. Semua ini menjadi jejak yang menarik untuk memahami keberadaan dan warisan budaya bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas memiliki postur yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tak heran bekas kuil-kuil peninggalan sejarah yang dibangun lebih besar dan megah. Dengan kemampuan badan yang besar serta akal dan teknologi yang maju, mereka bisa membuat persenjataan yang melampaui zamannya. Bangsa Nisnas juga bisa menciptakan senjata yang saat ini disebut nuklir. Termasuk teknologi pesawat, dan teknik pengolahan dan peleburan logam telah dikembangkan hingga nyaris sempurna. Kala itu, Azazel sudah Allah ciptakan dan berada di langit. Sebelum Azazel diusir dari langit, dia diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa Nisnas. Kehancuran mereka disebabkan oleh kesombongan mereka dengan kemajuan teknologi dan kemakmuran duniawi bangsanya, hingga nafsu mereka meluap, saling bunuh, membuat peperangan demi merebutkan wilayah, dan lupa akan penciptanya. Dengan teknologi mereka yang canggih melampaui manusia saat ini, mereka saling bunuh, dan menumpahkan darah, ledakan nuklir hebat menghujani di seluruh kawasan bumi, menyebabkan kehancuran. Tentu saja, bukan itu tujuan Allah menciptakan mereka, begitupun kita. Pada akhirnya, Allah mengirim pasukan malaikatnya turun ke bumi untuk menghapus kekhalifahan bangsa Nisnas yang sudah lepas kendali ini. Pasukan malaikat yang dipimpin oleh Azazel mendapat perlawanan yang cukup besar dari bangsa Nisnas. Namun, dengan tentara Allah ini, bukan tidak mungkin, mereka pasti kalah. Banyak dari bangsa Nisnas yang terbunuh atau punah, namun sedikit yang melarikan diri kabur dan membuat peradaban lagi. Sebagian dari bangsa Nisnas bisa melarikan diri dan membentuk koloni kembali. Ada yang bertahan di bawah laut dan membentuk kota di bawah laut yang dikenal sebagai Putri Duyung.
Sedangkan sebagian dari bangsa Nisnas yang memiliki tubuh manusia setengah binatang saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet lain atau di dimensi lain yang lebih dikenal dengan makhluk luar angkasa. Kota-kota yang sebelumnya dibangun dengan megah beberapa sempat diamankan dari kehancuran itu. Kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti dikenal peradaban Lemuria, peradaban tertua di planet bumi yang hilang. Setelah bangsa Nisnas dimusnahkan, kemudian Allah menciptakan makhluk untuk melanjutkan generasi sejarah kehidupan di bumi. Allah menciptakan seekor unggas raksasa yang bernama Tabirun Nasar. Allah berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakan mereka. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang di udara. Kemudian Allah mengutus salah satu di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah pun mematikan mereka semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Bentuk rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah menganugerahkan sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi, sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Janna. Mereka hidup hingga 70.000 tahun lamanya, hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Karena kekufurannya, Allah pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah Banul Janna. Mereka mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya juga dimatikan oleh Allah. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah. "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula, "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Janna telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu." Allah pun mengabulkan permohonan Azazil itu.
Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah. Sampai pada satu waktu, Allah berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazel. Firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka, para malaikat, pun bertanya kepada Allah mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. "Adam namanya," jawab Allah dengan tegas. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Perlu digarisbawahi adalah sejarah peradaban Islam tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan, dibukukan, dan dikaji dengan teliti dan lebih mendalam. Hal ini sebagai bukti bahwa peradaban Islam tidak lahir dari ruang hampa. Setiap zaman memiliki cerita dan kisah yang berbeda. Tidak kalah kemungkinan cerita di atas adalah cerita Israiliyat yang diragukan kebenarannya. Terkait dengan hal ini Nabi kita Muhammad menghimbau untuk tidak mendustakannya sebab beberapa riwayat dari ahli kitab sesuai kebenarannya dengan Al-Quran dan juga jangan mempercayainya sebab beberapa riwayat bertolak belakang dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Dan untuk kebenarannya hanya Allah yang tahu. Kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja.